Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Communicology YouTube channel. Nah, masih bersama saya Krisna Yudi Nusantari. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekali terkait dengan hubungan atau relationships. Nah, hubungan yang seperti apa sih yang akan kita bahas kali ini? So, stay tune di YouTube channel ini dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas mengenai hubungan. Nah, hubungan yang seperti apa? Tentu saja setiap manusia menginginkan hubungan yang sehat, baik itu hubungan dengan orang tua, dengan pasangan, ataupun dengan pertemanan atau sahabat. Nah, tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, ya, hubungan yang tidak sehat, lalu seperti apa yang akan kita rasakan? Tentu saja teman-teman akan merasa tidak nyaman, tidak aman, kemudian merasa bahwa teman-teman ini tidak menjadi diri teman-teman sendiri. Nah, padahal idealnya hubungan yang sehat itu mencerminkan bahwa kita itu merasa kasih sayang, penuh dengan kasih sayang, kemudian penuh dengan rasa aman, kemudian satu sama lain juga saling mendukung dan menyemangati untuk meraih kesuksesan nantinya. Nah, teman-teman tahukah bahwa di dalam suatu hubungan itu ada yang dinamakan sebagai toxic relationship. Toxic relationship itu adalah seperti apa? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa di mana kita berada dalam hubungan yang tidak sehat, hubungan yang satu sama lain memberikan rasa tidak nyaman, tidak memberikan rasa kasih sayang, bahkan tidak saling mendukung satu sama lain. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih teman-teman, kira-kira ciri-ciri orang-orang yang memiliki toxic relationship ataupun yang bisa kita katakan sebagai toxic people itu yang seperti apa sih? Ada beberapa yang bisa kita identifikasi bersama. Yang pertama adalah tipe blamer. Nah, tipe yang ini adalah tipe yang suka mengeluh nih teman-teman. Jadi dia akan banyak mencurahkan keluhannya kepada kita, kemudian dia hanya akan menceritakan bahkan mengekspresikan emosi-emosi negatifnya kepada kita sehingga dia merasa nyaman. Tapi yang kita rasakan seperti apa? Sebaliknya, kita mendapatkan curahan emosi-emosi negatif dan rasa frustasi dari orang lain, tentu saja kita merasa tidak nyaman. Kita tidak merasa bahwa kita diayomi atau merasa kita disayangi oleh pasangan kita. Nah, itu tipe yang pertama. Kalau tipe yang kedua adalah tipe drainer. Tipe drainer ini adalah tipe yang seperti apa teman-teman? Teman-teman tahu bahwa ada nih tipe-tipe orang yang suka bercerita mengenai kehidupannya, mengenai dirinya, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan orang tersebut, banyak hal yang hanya diceritakan mengenai sisi dirinya sendiri, sedangkan kita tidak diberi kesempatan untuk menceritakan mengenai diri kita. Nah, ini tipe drainer nih teman-teman, sehingga membuat kita terkuras energinya untuk mendengarkan cerita-cerita yang berkisar mengenai dirinya sendiri. Nah, itu yang tipe kedua. Kemudian ada tipe yang ketiga nih teman-teman. Tipe yang ketiga ini adalah tipe shamer. Hati-hati teman-teman terhadap tipe orang yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena tipe shamer ini adalah tipe yang selalu frontal, bahkan dia tidak akan ragu untuk mengkritik atau menolak ide-ide yang kita berikan, bahkan itu di dalam forum ataupun misal di depan orang lain. Sehingga apa? Itu akan menjatuhkan mental kita, akan membuat kita menjadi rendah diri, kemudian membuat kita menjadi insecure. Nah, tipe shamer ini gitu ya, biasanya memang akan mendominasi, bahkan akan memberikan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi dalih yang dia berikan adalah kritik yang dia berikan itu adalah kritik terbaik untuk pengembangan diri kita, padahal yang kita rasakan sebaliknya. Nah, itu tipe yang ketiga. Nah, tipe yang keempat adalah tipe gosip. Sesuai dengan namanya gosip, tentu saja orang ini suka membicarakan tentang orang lain, tapi di belakangnya. Nah, ia mencari kenyamanan dengan membicarakan entah keburukan atau hal-hal yang terkait dengan orang lain, tetapi di belakang orang lain tersebut. Nah, di sini dia akan memang cenderung untuk menghindari keintiman, jadi menghindari untuk membicarakan langsung kepada orang yang bersangkutan, sehingga dia lebih cenderung merasa nyaman ketika dia membicarakan di belakang orang tersebut. Nah, tipe yang kelima
tipe yang kelima ini kita sebut sebagai discounter atau tipe penekan. Teman-teman mungkin pernah mengalaminya ya. Jadi ada tipe orang yang dia itu suka memaksakan sudut pandangnya kepada pasangannya atau kepada orang lain atau kepada temannya gitu ya. Nah, tipe penekan ini atau discounter ini biasanya merasa bahwa dia itu yang paling benar, sehingga apapun yang kita sampaikan kepadanya biasanya akan ditolak, dan dia akan merasa bahwa apa yang menjadi ide ataupun pendapatnya itulah yang terbaik. Nah, kita biasanya akan merasa tidak nyaman di situ karena kita merasa tertekan dan tidak bisa mengeluarkan ide-ide yang kita miliki, sehingga kita cenderung untuk menjadi pendengar saja. Nah, itu tadi adalah 5 tipe-tipe orang yang kita sebut sebagai toxic people tadi ya. Nah, yuk kita kenali lagi yuk lebih dalam, jangan sampai teman-teman menjadi salah satunya ya. Dalam suatu hubungan tentu saja membutuhkan koneksi yang penuh dengan kasih sayang. Tentu saja itu juga akan menguras energi dan waktu teman-teman. Nah, untuk menguji apakah kualitas hubungan teman-teman ini sudah sehat atau belum, silakan lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, coba mention atau bisa tuliskan salah satu orang yang ingin kalian uji mengenai kualitas hubungannya dengan diri teman-teman. Kemudian tanyakan dalam diri, apakah ketika bersama dengan orang tersebut, teman-teman merasa menjadi diri teman-teman sendiri. Kemudian tanyakan pada diri teman-teman, apakah ketika bersama dengannya merasa bahwa bisa bertukar energi secara positif. Kemudian, apakah memang benar teman-teman merasa bahwa pada saat bersamanya, teman-teman merasakan keceriaan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Yang selanjutnya, silahkan tanyakan pada diri sendiri, apakah orang ini nantinya akan berbahagia dan turut memberikan dukungan atas kesuksesan yang teman-teman raih. Beberapa contoh pertanyaan di atas adalah salah satu stimulus yang bisa teman-teman lakukan untuk menguji bagaimana kualitas hubungan yang teman-teman jalani dengan orang tersebut. Kemudian, teman-teman bisa evaluasi bagaimana hubungan yang teman-teman jalani saat ini. Apakah sudah menunjukkan bahwa hubungan tersebut sehat atau justru sebaliknya? Lalu muncul lagi nih pertanyaan lanjutan. Bagaimana ya Mbak kalau misal hubungan yang saya jalani tersebut ternyata hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship tadi? Nah, teman-teman coba sekarang tanyakan pada diri teman-teman sendiri berdasarkan dari hasil evaluasi yang teman-teman lakukan dengan melihat kenyataan yang teman-teman jalani bersama orang tersebut. Apakah memang orang tersebut layak untuk diperjuangkan dan bisa memperbaiki hubungan yang kalian jalani saat ini sehingga menjadi hubungan yang sehat, atau justru sebaliknya, ternyata banyak sekali hal yang harus diperbaiki dan orang tersebut tidak mau berjuang bersama untuk memperbaikinya, sehingga teman-teman merasa bahwa untuk apa saya berjuang sendirian, untuk apa saya memperbaiki tetapi orang tersebut tidak mau memperbaiki bersama-sama, sehingga teman-teman terfikirkan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Saya akan memberikan beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman menjawab bahwa oke, saya akan mencoba mengkomunikasikan kepada pasangan saya atau kepada teman saya untuk memperbaiki hubungan ini menjadi hubungan yang lebih sehat. Hal yang pertama yang bisa teman-teman lakukan, haruslah ada komunikasi yang terbuka antara teman-teman dengan orang tersebut. Kemudian ungkapkan bahwa teman-teman merasa tidak nyaman dan jelaskan ketidaknyamanan tersebut dalam sisi apa secara konkret dan berikan contohnya. Kemudian yang terakhir, teman-teman minta komitmen dari orang tersebut untuk mau memperbaiki bersama, sehingga teman-teman tidak akan merasa berjuang sendirian, tetapi teman-teman akan berjuang bersama dengan orang tersebut atau misal pasangan atau teman atau orang tua.
Kemudian setelah teman-teman komunikasikan bahwa teman-teman ingin memperbaiki hubungan tersebut, teman-teman bisa menjelaskan apa yang teman-teman rasakan ketika mendapatkan perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya, si A ini suka marah-marah terhadap teman-teman di depan orang lain. Katakan saja seperti ini, A, ketika kamu memarahiku di depan forum atau di depan orang lain, aku merasa marah dan juga kecewa terhadapmu. Nah, itu jelas konkret ya, bahwa perasaan yang kita tunjukkan kepada si A ini adalah perasaan marah dan juga kecewa tersebut, sehingga si A ini sadar bahwa perilaku yang dia lakukan tersebut membuat kita tidak nyaman. Dan yang terakhir, coba kita komunikasikan dan ajak orang tersebut untuk memperbaiki hubungan ini menjadi hubungan yang lebih sehat dengan cara yang seperti ini. Ayo kita perbaiki hubungan kita sehingga kita bisa menjalani hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang ke depannya. Dengan cara coba kita kurangi hal-hal negatif yang selama ini saling kita lakukan satu sama yang lain, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita menjadi hubungan yang penuh kasih sayang, penuh rasa aman dan nyaman, serta saling mendukung. Nah, itu beberapa contoh yang bisa teman-teman lakukan sesuai dengan tahapannya tadi. Oke teman-teman, tadi kita sudah banyak sekali membahas mulai dari apa itu toxic relationship, kemudian tipe-tipe toxic people yang harus kita waspadai, bahkan juga harus kita waspadai ketika itu ada dalam diri kita. Kemudian ada langkah-langkah untuk menguji kualitas hubungan kita dengan orang lain, dan juga yang terakhir langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita merasa hubungan kita masih bisa diperbaiki. Nah, sekarang coba teman-teman mulailah untuk melakukan evaluasi terhadap diri teman-teman dan juga hubungan teman-teman dengan orang lain. Jangan sampai nih teman-teman terjebak dalam toxic relationship tersebut. Tidak mau kan teman-teman berada atau terkurung dalam hubungan yang tidak sehat. Di sana justru akan membuat diri teman-teman menjadi semakin negatif, atau bahkan membuat teman-teman bisa sampai penuh tekanan ataupun stres nantinya. Nah, kalau misal teman-teman masih merasa dengan melakukan evaluasi diri, kemudian mengajak untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan atau misal dengan sahabat, tapi masih belum berhasil, silahkan teman-teman bisa menghubungi orang-orang yang bisa menjadi mediator. Contohnya misal dengan menghubungi seorang profesional, misal seorang psikolog atau misal konselor. Nah, jangan sampai teman-teman terjebak dalam toxic relationship yang akhirnya membuat teman-teman menjadi menderita. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan mendengarkan apa itu toxic relationship. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan terakhir jangan sampai lupa untuk like serta subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.